Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin yang kembali berbagi informasi seputar P3K 2023, baik guru maupun non guru. Jadi buat teman-teman semua yang lagi menonton video ini, silahkan simak videonya dengan baik, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja. Oke, kita lanjut saja ke info intinya. Oke, di sini kita mendapatkan informasi dari media jpnn.com. Ini penjelasan terbaru Kemenpan RB soal P3K paruh waktu. Honorer jangan menolak. Nah, ini teman-teman yang belum diangkat jangan menolak katanya. Informasinya hari Rabu 2 Agustus 2022. Teman-teman, jadi ini masih sangat-sangat baru. Pemerintah dan DPR RI sudah sepakat memberlakukan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu dan penuh waktu. Nah, di sini dikatakan sudah sepakat rekan-rekan ya antara pemerintah dan DPR. Itu tujuannya adalah dalam menyelesaikan masalah honorer. Sistem tersebut termasuk dalam RUU atau Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang rencananya akan disahkan bulan ini, yaitu bulan Agustus. Menurut sistem Deputi Perancangan Jabatan Perencanaan dan Pengadaan Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yaitu Bapak Abbas Subagja, P3K paruh waktu dan penuh waktu ini menjadi solusi terbaik menyelesaikan masalah 2,3 juta honorer. Tapi meskipun di tahun 2023 2,3 juta ini tidak langsung diselesaikan ya, tidak bisa langsung diselesaikan. Dari kebutuhan yang disediakan saja itu hanya 1.030.000 sekian, dan usulan dari daerah itu tidak sampai 300.000 teman-teman ya. Jadi itu penyelesaiannya bertahap. Para honorer ini masih tetap bekerja di instansi di mana mereka berada, pendapatannya tetap dan tidak ada pemutusan hubungan kerja atau PHK. Para honorer ini tidak akan dipecat, tetapi dialihkan ke P3K paruh waktu. Nah, ini teman-teman ya, akan dialihkan ke P3K paruh waktu. Ini disampaikan Bapak Abbas Subagja dalam diskusi dengan wartawan di Jakarta pada hari Selasa tanggal 1 Agustus. Dia mengatakan sistem paruh waktu diberlakukan karena melihat kondisi P3K 2021-2022 yang sampai saat ini masih banyak yang belum diangkat secara resmi oleh pemerintah daerah. Belum secara resmi, padahal mereka sudah melampaui nilai ambang batas yang telah ditetapkan. Alasannya, Pemda tidak punya dana untuk membayar gaji P3K yang ada. Untuk meringankan beban Pemda dan menyelamatkan honorer, maka dibuatlah sistem paruh waktu. Pemda itu berat hati mengangkat P3K karena tidak mampu bayar. Kalau dibayar 1 juta per bulan sesuai standar gaji yang diterima honorernya, pasti P3K protes kan. Nah, ini teman-teman ya. Jadi itu akan dialihkan katanya ke P3K paruh waktu. Nah, kata Abah, dengan P3K paruh waktu, maka Pemda bisa membayar gaji dengan nominal 1 juta karena pegawai itu tidak bekerja full. Jadi ini sama halnya sebenarnya teman-teman ya. Ini cuma berganti nama saja dari honorer menjadi ASN P3K paruh waktu. Gajinya sama, teman-teman ya. Tapi ya itu lagi, dia itu bukan lagi honorer ya, bukan lagi honorer atau kontrak, tapi mereka ASN. Tapi harapannya semoga saja meskipun seperti ini juga diberikan tunjangan teman-teman ya. Misalnya P3K paruh waktu hanya bekerja 2-3 hari dalam sepekan. Sisa waktunya bisa mereka gunakan untuk mencari tambahan penghasilan di tempat lain. Nah, itu teman-teman ya. P3K paruh waktu ini sifatnya hanya sementara loh, ketika Pemda duitnya minim. Lebih lanjut, dia mengatakan ketika Pemda sudah memiliki kelebihan anggaran, maka P3K paruh waktu diangkat menjadi P3K penuh waktu. Nah, di sini juga hal yang menarik sebenarnya teman-teman ya. Jadi ini kan P3K paruh waktu bersifat sesaat atau sementara. Nah, ketika Pemda katanya atau instansi tempat teman-teman bekerja memiliki anggaran lebih, maka teman-teman itu langsung diangkat menjadi P3K penuh waktu atau full time. Adapun honorer bisa punya status sebagai ASN P3K walaupun dengan pengaturan berbeda. Mereka tidak perlu lagi menunggu lama diangkat karena beban Pemda tidak bertambah. Nah, seperti itu teman-teman ya.
Tapi semoga saja sebenarnya ketika kita diangkat menjadi P3K paruh waktu, itu cuma berlangsung hanya misalnya cuma 1 tahun saja teman-teman ya. Semoga di tahun kedua jadi ASN paruh waktu itu langsung bisa diangkat menjadi penuh waktu atau full time. Yang pasti P3K paruh waktu tidak berkepanjangan dan bisa berubah ke penuh waktu disesuaikan dengan kemampuan fiskal. Nah, di sini juga diberikan penjelasan bahwa yang pasti P3K paruh waktu itu tidak berkepanjangan atau hanya sementara saja teman-teman ya. Mungkin karena banyaknya gelombang protes dari teman-teman yang sudah lama mengabdi namun belum diangkat, sehingga muncul inisiatif dari pemerintah dan DPR untuk mengangkat honorer menjadi paruh waktu. Nah, setelah itu nanti akan berubah menjadi penuh waktu atau full time, dan pastinya bergaji sesuai dengan teman-teman kita yang sudah diangkat sebelumnya, yaitu sesuai gaji golongan 9 teman-teman ya. Jadi ini adalah informasi terbaru terkait penyelesaian honorer menjadi ASN yang paruh waktu itu akan langsung nanti jadi penuh waktu atau full time. Tapi kita tunggu informasi selanjutnya teman-teman ya terkait hal ini. Mungkin cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.